Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal bacaan tajwid pada surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan tajwid pada surat Al-Falaq. Ayat yang pertama yaitu berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat pertama kita bisa melihat bersama-sama pada kalimat yang bergaris bawah. Yang pertama yaitu ada lafadz a'udzu. Pada lafadz a'udzu terdapat huruf ain yang berharokat dhammah dan bertemu dengan wawu sukun. Apabila terdapat harokat dhammah yang bertemu dengan wawu sukun, maka dinamakan bacaan mad tabi'i. Cara membacanya yaitu dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan. Selanjutnya yaitu pada kata yang terakhir, kata al-falaq. Qaf merupakan salah satu huruf qalqalah. Apabila terdapat huruf qalqalah yang diwaqafkan atau diberhentikan dan kemudian dibaca sukun, maka dinamakan qalqalah kubra. Jadi, apabila terdapat huruf qalqalah yang terletak di akhir ayat dan dibaca waqaf atau diberhentikan, maka cara membacanya wajib dipantulkan. Untuk huruf qaf, cara memantulkannya yaitu dipantulkan seperti bunyi huruf O. Po. Al-falaq. Jadi bukan bukan falaq, akan tetapi birabbil falaq. Berbeda dengan birabbil falaq. Jadi condong kepada bunyi huruf O bukan huruf E. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Jadi pada ayat yang kedua ini kita bisa melihat yang pertama terdapat bacaan ikhfa, yaitu nun sukun, huruf nun sukun bertemu dengan huruf shin. Shin merupakan salah satu huruf ikhfa. Maka apabila terdapat nun sukun bertemu dengan huruf shin, maka wajib dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dibaca samar. Min syarri ma khalaq. Jadi bukan dibaca mendengung, akan tetapi dibaca samar. Nah, jadi kan berbeda. Antara mendengung dengan samar itu berbeda. Ini contoh yang mendengung. Ini yang mendengung. Kemudian contoh yang samar. Nah, jadi berbeda antara mendengung dengan samar. Min syarri ma khalaq. Kemudian setelah bacaan ikhfa pada bacaan ma khalaq, ma disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli. Alasannya adalah karena harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif, harokat kasrah bertemu dengan ya sukun, harokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka dinamakan bacaan mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya yaitu wajib dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat bacaan qalqalah, yaitu huruf qaf, ya. Qaf merupakan salah satu huruf qalqalah. Kemudian qaf terletak di akhir ayat
dan dibaca wakof, maka dinamakan qalqalah kubro. Cara membacanya yaitu dipantulkan. Nah, untuk huruf qaf, cara membacanya yaitu dipantulkan dengan menyerupai bunyi huruf O. Jadi bukan kholake, akan tetapi kholako. Nah, jadi mulut, bibir, ya, bentuk bibir ada pada bentuk huruf O. Jadi bukan E. Kalau E seperti senyum ke samping, kalau O agak sedikit ke atas dan membulat. Jadi qaf cara memantulkannya yaitu bentuk bibir menyerupai huruf O, sehingga bunyi pantulannya menyerupai huruf O. Ma kholaqo, ma kholake, ma kholaqo, ma kholake. Nah, itu kan berbeda antara O dengan E. Qaf pantulannya menyerupai huruf O. Min syarri ma kholaqo, min syarri ma kholaqo. Selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Pada ayat yang ketiga ini terdapat beberapa bacaan tajwid. Yang pertama yaitu bacaan ikhfa, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mad tabi'i atau mad asli, yaitu harokat fathah bertemu dengan huruf alif. Setelah mad tabi'i, yang berikutnya yaitu ada bacaan izhar, yaitu tanwin bertemu dengan hamzah. Ghasikin, kin idza, ghasikin idza. Nah, pada ayat tersebut qaf tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka wajib dibaca jelas. Huruf izhar yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghin. Nah, hamzah merupakan salah satu huruf izhar. Maka tanwin bertemu dengan huruf izhar yaitu hamzah, maka wajib dibaca secara jelas. Ghasikin idza waqab. Yang terakhir yaitu bacaan qalqalah, yaitu huruf ba merupakan salah satu huruf qalqalah. Ba pada contoh, ya, pada ayat yang ketiga ini terletak pada akhir ayat, maka kemudian dibaca waqaf. Nah, cara membacanya yaitu dipantulkan. Sedangkan huruf ba, cara memantulkannya yaitu seperti bunyi huruf E atau E, jadi waqab. Sedangkan qaf tadi, cara memantulkannya yaitu seperti bunyi huruf O. Jadi, ghasikin idza waqab, ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada ayat keempat ini terdapat beberapa bacaan tajwid. Yang pertama yaitu bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf shin. Shin merupakan salah satu huruf ikhfa. Maka apabila terdapat nun sukun bertemu dengan huruf sin, ya, huruf shin, maka wajib dibaca ikhfa, yaitu dibaca dengan samar. Wa min syarri, wa min syarri. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat bacaan mad tabi'i. Fa berharokat fathah bertemu dengan alif. Kemudian sa berharokat fathah juga bertemu dengan alif. Maka dinamakan bacaan mad tabi'i, yaitu wajib dibaca panjang sebanyak 2 ketukan. Yang terakhir fil 'uqad, dal merupakan salah satu huruf qalqalah. Pada ayat tersebut huruf dal terletak di akhir ayat dan dibaca waqaf, maka dinamakan qalqalah kubro. Cara membacanya yaitu dipantulkan.
seperti bunyi huruf E atau E, fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Selanjutnya yaitu ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat yang kelima ini bacaannya sebenarnya hampir sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ikhfa, mutabi'i, izhar, qalqalah. Nah, mari kita perinci satu persatu. Yang pertama yaitu terdapat bacaan ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf shin. Shin merupakan salah satu huruf ikhfa. Maka nun sukun bertemu dengan huruf shin wajib dibaca samar. Wa min syarri, wa min syarri. Nah, selanjutnya terdapat huruf ha berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif. Apabila terdapat harokat fathah yang bertemu dengan huruf alif, maka dinamakan bacaan mutabi'i. Nah, cara membacanya yaitu wajib dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Kemudian selanjutnya terdapat hasidin idza, hasidin idza. Dal berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Maka apabila terdapat tanwin bertemu dengan huruf hamzah, maka dinamakan bacaan izhar. Cara membacanya yaitu wajib dibaca jelas, hasidin idza, hasidin idza. Jadi tidak boleh dibaca dengung, misalnya hasidin idza. Begitu juga tidak boleh dibaca samar, hasidin idza. Tidak boleh, akan tetapi wajib dibaca jelas, hasidin idza. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat huruf dal yang terletak di akhir bacaan atau di akhir ayat yang dibaca waqaf atau diberhentikan. Dal dibaca waqaf, maka nantinya dinamakan bacaan qalqalah kubra. Cara membacanya yaitu wajib dipantulkan, menyerupai huruf E, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah beberapa bacaan tajwid yang terdapat pada surat Al-Falaq. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memberikan keterangan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.